Bismillahirrahmanirrahim, sahabat SBS channel mana saja berada. Jumpa lagi kita di video kali ini di channel yang hebat ini, SBS channel. Nah, pada video kali ini sahabat, kita kembali menayangkan sebuah video tentang masih seputar COVID-19. Karena ini selalu menjadi berita menarik, karena ada saja informasi yang menarik dari COVID ini. Mulai dari vaksin yang gonjang-ganjing, kemudian sekarang balik lagi persoalan awal kemarin, di mana sekarang keluar lagi surat edaran dari Menteri Agama yang mengatakan bahwa rumah ibadah yang berada di zona merah wajib tutup. Nah, ini ada beritanya di tribunnews.com. Kemenak tutup rumah ibadah di zona merah. Nah, ini akan kita bacakan beritanya. Sahabat nanti bisa tulis komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Silakan berikan pendapatnya, apakah sahabat setuju dengan kebijakan Menteri Agama ini yang meminta seluruh rumah ibadah yang berada di zona merah agar tutup dari aktivitas. Tentu saja tutup dari kegiatan sholat berjamaah seperti sekarang yang sudah mulai normal kembali. Nah, kita bacakan beritanya sebagai background bagi sahabat untuk menyampaikan komentarnya. Tribunnews.com Jakarta, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat edaran berisi perintah agar seluruh kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah di daerah zona merah untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari virus corona. Hal itu imbas dari penyebaran virus corona yang meningkat tajam dalam 1 bulan terakhir di berbagai daerah yang dibarengi dengan munculnya varian baru. Nah, kita bacakan kutipan langsungnya. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan. Sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan, kata Yakut. Nah, jadi di sini tidak ditegaskan oleh Menteri Agama bahwa kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan itu termasuk tentu saja aktivitas ibadah. Karena di sini ada, kalau kita tengok dari kutipan langsungnya, sahabat semua, di sini ada kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga. Juga dihentikan. Ini ada kata juga, berarti termasuk bahwa ibadah dihentikan dan kegiatan-kegiatan seperti ini pun juga harus dihentikan. Maka sesuai judul yang kita tangkap dari tribunnews.com ini, Kemenak tutup rumah ibadah di zona merah. Nah, lalu bagaimana respon dari pihak lain, pihak terkait? Ternyata Majelis Ulama Indonesia melalui tim peduli COVID-19 juga memberikan respon terhadap pernyataan Menteri Agama ini. Kita bacakan juga respon dari tim COVID Majelis Ulama Indonesia terhadap pernyataan Menteri Agama ini. Kita lansir dari gonews.com. Soal surat edaran Menak Yakut, MUI tak setuju tempat ibadah dikosongkan. Nah, jadi tegas Majelis Ulama Indonesia melalui tim peduli COVID menegaskan bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan Menteri Agama ini. Kita bacakan juga berita ini biar menjadi background kawan-kawan, sahabat-sahabat semua untuk berpendapat, menyampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar yang ada di video ini. Tapi apapun komentar sahabat-sahabat semua, saya berharap komentar yang diberikan adalah komentar atau kritik-kritik atau saran-saran yang bermanfaat untuk perbaikan kondisi negeri kita, termasuk dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Silakan sampaikan kritik apa saja. Yang penting kritiknya adalah kritik yang memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa, kemudian untuk penanganan COVID-19 dan juga untuk kenyamanan beribadah di rumah ibadah
kita masing-masing. Kita bacakan beritanya. Jakarta, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat edaran yang berisikan pedoman beribadah di rumah untuk masyarakat yang berada di wilayah zona oranye dan merah COVID-19. Nah, Ketua Tim Nasional Peduli COVID-19 Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah menilai tempat ibadah lebih baik tidak dikosongkan meskipun berada di zona merah. Ini bertentangan, artinya pendapat Majelis Ulama Indonesia dengan Menteri Agama. MUI menegaskan tidak sepakat kalau tempat ibadah dikosongkan. Tempat ibadah seperti masjid, musola tidak baik dikosongkan karena kegiatan ibadah ditiadakan meskipun berada di zona merah. Karena kita tidak akan tahu sampai kapan pandemi COVID-19 akan berlalu, kata Ihsan seperti dilansir gonews.co dari suara.com Rabu 16 Juni 2021. Jadi MUI menilai bahwa kebijakan Menteri Agama memerintahkan melalui surat edarannya agar rumah ibadah di zona merah dikosongkan, menurut MUI ini tidak sesuai, tidak pas, dan dengan alasan COVID ini entah berlangsung sampai kapan. Kalau rumah ibadah dikosongkan di zona-zona merah, maka akan sangat merugikan, akan sangat menyedihkan atau sangat memprihatinkan bagi kondisi umat Islam. Walaupun sekarang sedang dihadapkan pada polemik juga, pada kondisi yang serba salah juga umat Islam khususnya, karena di satu sisi pemerintah sedang berupaya menangani COVID-19 dan di satu sisi masyarakat ingin tetap beribadah ke masjid dengan normal seperti biasa, dan bahkan sekarang masyarakat sudah mulai nampaknya terbiasa dengan kondisi pandemi ini, dan mereka beribadah sudah mulai aktivitasnya normal seperti biasa walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Nah, menurut MUI tadi, daripada meniadakan kegiatan ibadah di masjid atau musola, Ihsan menilai lebih baik menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Semisal, setiap masjid atau musola dapat menaruh alat deteksi COVID-19 hingga memperketat penggunaan alat pelindung diri. Selain itu, tempat ibadah atau musola juga bisa menjadi tempat sosialisasi sebagai bentuk ikhtiar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, MUI menawarkan solusi bukan dengan menutup masjid, tapi siapkan fasilitas-fasilitas untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Nah, sahabat semua, silakan berikan komentarnya terhadap dua kebijakan yang saling dua pendapat yang saling bertolak belakang, tentunya bertentangan, berseberangan. Menteri Agama meminta rumah ibadah ditutup yang berada di zona merah, sementara MUI tidak setuju. Silakan tulis komentarnya, dan bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.